Pemirsa, BMKG memastikan gempa tektonik yang mengguncang wilayah Palu tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah gempa tektonik yang aktivitasnya tadi didahului oleh gempa utama dan dilanjutkan oleh aktivitas gempa susulan. Kalau gempa suam itu gempanya kecil tapi terjadi terus menerus gitu ya. Tapi ini tadi kita tidak mendeteksi tadi ada gempa foreshocknya atau gempa pendahulunya, tapi tadi langsung kita deteksi ada aktivitas gempa besar langsung 6,7 dan kita ikuti ada beberapa gempa susulan sampai sudah ada aktivitas sekitar 20 gempa susulan sampai jam 12 siang ini. Gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan sekitar 7,5 cm ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu apabila gempa ini menimbulkan tsunami. Gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi sekitar jam setengah 11 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Kuatnya guncangan gempa di Palu membuat warga panik keluar ruangan dan sejumlah bangunan rusak. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di kota Palu, Sigi, Donggala, hingga Tojo Una-Una. Kepanikan terlihat di jalan, rumah sakit, dan gerai makanan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran gempa. Gempa. Mas. Dari rekaman amatir warga, terlihat warga yang sedang berada di dalam auditorium panik dan berhamburan keluar ruangan. Diketahui warga tersebut merupakan orang tua dan siswa yang tengah mengikuti wisuda kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Fahmi di gedung auditorium tersebut. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 itu juga mengakibatkan plafon auditorium roboh. Petugas terus melakukan pendataan tingkat kerusakan bangunan. Tidak ada akses jalan. Guncangan gempa memicu pergeseran struktur tanah yang cukup ekstrim. Akibatnya sepanjang jalan penghubung utama antara kota Palu dan Napu terbelah. Belahan tanah berukuran besar tampak memanjang dan memotong badan jalan. Akibatnya kondisi jalur menuju Napu saat ini benar-benar tidak dapat dilewati sama sekali. Putus. Pemirsa, diduga hilang kendali. Mobil dikemudikan wanita lansia menabrak 3 mobil dan 1 sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur. 1 pengendara motor tewas, pemirsa. Wah gila nih, depan sekolah si Petra. Depan sekolah Petra. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil putih yang dikemudikan seorang wanita lansia terguling usai menabrak 3 mobil dan sebuah sepeda motor di Jalan Taru Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kerasnya hantaman membuat kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Peristiwa bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang wanita lansia tersebut melaju dari arah Cipinang menuju Kalimalang dalam kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi, diduga mobil tersebut mengalami masalah di bagian mesin hingga kehilangan kendali dan menabrak sejumlah mobil yang tengah terparkir serta pemotor yang keluar dari minimarket.
Atas peristiwa ini, seorang pengendara motor tewas, penumpangnya kritis dan pengemudi lansia wanita mengalami luka. Para korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya, kendaraan yang terlibat dibawa ke kantor Satwil Lantas Wilayah Jakarta Timur dan kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Palufi, A-News melaporkan. Pemirsa, petugas BNNP menggerebek pesta narkoba di rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jambi, 2 orang kurir yang membawa pil ekstasi senilai 18 miliar rupiah tak berkutik saat ditangkap polisi. Apa? Ada BB? Kan saya baru datang, Pak. Bukan saya melempar, Pak. Ada BB? Ambil kayu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggerebek pesta narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kawasan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelaku penyalahgunakan narkotika sabu diamankan pria berinisial MA dan IN. Dari kemasan plastik hingga penggeledahan ditemukan alat hisap, 35 saset bening kecil sabu siap edar total 64,5 gram, dan sejumlah ponsel yang digunakan mengontrol peredaran hingga transaksi jual beli narkotika. Modusnya menjualkan barang bukti atau menjualkan sabu dengan cara menggunakan IG, kemudian dilakukan dengan cara tempel atau diletakkan di salah satu tempat, kemudian pembelinya datang menjemput. Guna kepentingan proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di BNNP Sulawesi Selatan. Petugas masih terus melakukan pengembangan kasus untuk memburu jaringan pemasok barang haram tersebut. Oke ya. Melihat dalam mobil aja. Kau ditanya dulu. Kalian ada bawa bahan? Ada. Di mana? Di mana? Di sini. Hah? Konserap. Kita cek ya. Oke. Diri. Buka. Sementara itu, inilah detik saat Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun, Jambi saat mengamankan kurir yang membawa narkotika saat melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun, Jambi. Mereka diamankan saat hendak mengisi bahan bakar di salah satu SPBU yang berlokasi di Desa Bernai, Sarolangun. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti paket yang berisi 53.000 butir pil ekstasi berbagai merek dan 897 pieces cartridge vape etomedate yang dibawa dari Kabupaten Bengkalis dan akan dikirim ke Madura, Provinsi Jawa Timur. Kedua pelaku yang bertindak sebagai kurir tersebut, berinisial S dan berinisial B, diketahui merupakan warga Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Mereka mengaku telah melakukan aksi sebanyak 4 kali dengan upah yang dijanjikan sebesar 100 juta rupiah. Kami amankan 2 orang pelaku dengan inisial B dan S. Kemudian setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap alat angkutnya, mobilnya kita lakukan penggeledahan. Di dalam mobil tersebut kita temukan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 53.000 butir pil ekstasi, kemudian etomet sebanyak 897 piece. Itulah yang kita amankan. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan akan memburu pelaku lainnya yang diduga sebagai pengendali jaringan narkotika lintas provinsi.